Tak terasa hari ini sudah 4 Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis datang dari Usamah bin Zaid, hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah menyebutkan di potongan hadis itu, inilah bulan syahrun yaghfulun nas, bulan baina Rajab wa Ramadan. Persis posisi dan letak bulan itu antara Rajab dan Ramadan. Itulah Sya'ban. Bulan yang kata Rasulullah banyak manusia lalai di dalamnya. Dan kalimat itu disebut dengan fi'lul mudhari yang fulu, bermakna saat ini dan yang akan datang. Artinya tidak sedikit manusia yang lalai di bulan itu. Apatah lagi di zaman ini dan dengan canggihnya alat komunikasi handphone yang ada di setiap tangan orang-orang muslim saat ini. Terkadang itu lebih menggiurkan. Terkadang waktu tak terasa habis. Yang kata Rasulullah, padahal Sya'ban itu syahrun turfa' fihil a'mal, dilaporkan, diangkatnya amal-amal kita. Lalu kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa' amali wa ana sha'im, dan aku senang dan aku bahagia, cinta, suka setiap kali amalku dilaporkan, ditulis, diangkat, dan aku dalam keadaan berpuasa. Sampai ada persaksian dari istrinya baginda Rasul, yaitu Aisyah, wa ma ra'aitu, aku tak melihat aktsaru siyaman, paling banyak puasanya Rasul adalah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib dari mimbar ini untuk memotivasi agar kondisi keadaan, terutama hati, pikiran, jiwa, keluarga, tetangga, dan terkhusus masjid ke masjid, keadaan ke keadaan, agar setiap kita yang ada di rumah Allah ini, dan semoga kalimat ini menjadi saksi yang kurang lebih 26 hari lagi akan berubah segalanya. Tidur mungkin berkurang, bahkan bangun kita pun berubah, cara makan dan waktu makan pun berubah, muamalah akan berubah, jam kerja berubah, hingga fisik kita pun akan mengalami perubahan. Dan bisa jadi setiap kita, wahai ayah, wahai anak, mungkin ini Ramadan yang ada yang ke-45 kali, ada yang ke-50 kali, ada yang belasan. Dan yang mesti kita pahami, bisa jadi ini juga Ramadan terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kiat, tips agar setiap kali tamu Allah ini datang
setiap kali itu pula taksyairu minhul julud wal qulub, tersemangatkan, termotivasi. Maka alaikum an turahimu anfusakum ya ummatul Islam, hendaklah kalian tarhib, hendaklah kalian lapangkan, siapkan. Utama sekali adalah jadikanlah setiap kali dia datang, hadirkan bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Itu baru dikatakan seorang mukmin sejati, karena dia adalah rukun Islam, karena dia menyimpan, mendatangkan begitu banyak rahmat, nikmat, karunia kehidupan, al-hayah at-tayyibah, sepanjang hayat, sepanjang umur, bahkan momentum terindah dalam hidup kita. Kenapa tidak? Kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada ampunan. Kenapa tidak? Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ifturidu alaikum siyamah, futihat abwabul jannah, ghulqat abwabun nar, suffidatis syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan kata Rasulullah, farhatani lis-shaim, ada 2 kegembiraan bagi orang yang puasa. Pertama, inda fitri, ketika membuka puasanya, wa inda liqa'i rabbih, nanti puasa itu juga akan menghadirkan kebahagiaan, kegembiraan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, salas da'watul la turad, ada 3 jenis golongan manusia yang tak akan ditolak doanya. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftir. Maka disebut oleh ulama, inilah bulan yang sangat banyak sinonimnya. Sampai kata ulama salaf, ini menandakan keagungan, keberkahan, kemuliaan bulan itu sendiri. Disebut syahrut tarbiyah, supaya kita dididik di dalam bulan itu. Syahrul Quran, supaya itu menjadi teguran, momentum, hingga membasahi lisan-lisan yang kering. Karena di bulan itulah diturunkan Al-Quran, diturunkannya Jibril untuk tadarus Al-Quran kepada Rasulullah. Karena di situ ada malam-malam kebaikan. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul, celaka seseorang. Kenapa celaka? Adrakahu Ramadan, summan salah, falam yughfar lah. Dia tahu itu Ramadan, Allah sampaikan hidupnya ke Ramadan, Allah sehatkan dia, hingga harta ketenangan yang mengikutinya. Dia tahu itu Ramadan, tapi dia tidak manfaatkan untuk menggugurkan dosanya. Itulah dia disebut oleh Rasul, celaka engkau. Dibanding saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, pernahkah engkau bayangkan
bagaimana tahun demi tahun puasa mereka, sahur mereka, berbukanya mereka, tarawihnya mereka. Lebih dekat dengan kita Palembayan, Galodo yang menghantam mereka, Sibolga Sumatera Utara, Aceh, terkhusus Aceh Tamiang, mungkin ada sampai saat ini belum terbangun rumahnya, belum ketemu mayat jenazah ayah ibunya, hilang harta bendanya. Sementara 26 hari lagi akan datang Ramadan, mungkin masih terngiang Ramadan tahun lalu, di sampingnya ada ayahnya, berbuka dengan ibunya, bersahur dengan adik-adiknya, terbayang masih ada halaman rumahnya. Hari ini semua itu hilang. Ma'asyiral muslimin, maka fulan, gembiralah engkau, karena kata Rasulullah, inna lil jannati baban yadkhulu minhu as-shaimun, ada satu pintu yang nanti berbondong-bondong, yang memasukinya adalah orang-orang yang puasa. Yuqalu lahu yaumal qiyamah aina as-shaimun, pintu itu memanggil, mana orang-orang yang puasa, masuklah dari pintu ini. Yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu diberi nama, pintu surga itu diberi nama ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab, jika semua telah masuk orang-orang yang puasa dari pintu ini, maka pintu itu pun ditutup, karena pintu surga ar-rayyan itu khusus untuk orang-orang yang puasa. Fulan, gembiralah engkau, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan itu adalah bulan Quran, dan bukan sembarang bulan. Kata Rasul, selain Ramadan juga Quran. As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yang indah dari ujung hadis ini, fayushafa'ani, sampai berbicara, berhujjah puasa di hadapan Allah, berhujjah membela si puasa di hadapan Allah. Mana'tuhu ta'am wasyahawat fin nahar fashaffiqni fi, mana'tuhu naum bil lail fashaffiqni fi. Ya Rabb, kata si Ramadan, kuhalangi dia untuk tidak makan, tidak minum, tidak syahwat di siang Ramadan. Berilah ya Allah dia syafaat karena aku. Kuhalangi matanya di malam Ramadan, dia membacaku, kata si Quran. Beri dia syafaat karena aku. Maka puasa dan Ramadan dan Al-Quran memberi syafaat nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah, selain gembira, siapkan mental kita, siapkan pundi-pundi keuangan kita, tebarlah takjil, bahagiakan karyawanmu, pembantumu, bahagiakan mereka. Jangan kau bebani tanggung jawab mereka di Ramadan. Banyak orang yang susah saat ini, mereka mencari muka kepada kita agar diberi tambahan gaji, bonus, THR, supaya mereka bisa pulang kampung, terbeli baju hari rayanya. Terkadang meminta proyek supaya ada
semua keperluan hari rayanya. Akhirnya dia tidak puasa. Akhirnya dia tidak berjumpa dengan istri dan anak-anaknya selama Ramadan. Muslim, keluarga Islami, terkadang sedih melihat negeri yang mayoritas Muslim ini jauh dari suasana keislaman. Terkadang keadaan, kondisi, kepemimpinan yang mereka harus menanggalkan agamanya dengan alasan tuntutan hidup dan seterusnya. Lebih dari itu, banyak rumah makan yang membuka peluang-peluang syaitan di Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapkan terkhusus adalah program dan target kita. Latih. Tak mungkin seseorang yang terbiasa hari ini membuka handphone, menonton, main game, lalu besok puasa, lalu berubah. Tidak mungkin. Mulailah menyiapkan yang bisa kita siapkan. Mulai dari bangun tidur hingga mau tidur. Berapa juz, berapa kali khatam. Mulailah menghitung zakat-zakat mal, menyiapkan zakat fitrah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, ini saatnya kita saling memaafkan. Bukan karena Ramadan, tapi alangkah rugi masuk nanti kita Ramadan, hutang puasa masih banyak, hutang lagi dengan keluarga, tetangga, belum yang berkaitan dengan harta. Ini saatnya kita mengecek, menanya istri dan anak-anak gadis kita, sudah lunaskah hutang puasa yang tahun-tahun lalu? Qadha, bayarkan fidyah jika itu fidyah. Dan yang terakhir adalah, selain kita memaafkan, maka hendaklah banyakkan doa. Balighna Ramadan. Ya Allah, sebegitu banyak amal dan keutamaan Ramadan. Rasanya rindu, rasanya juga rugi kalau aku tidak Engkau masukkan ke bulan itu, ya Allah. 11 bulan ku lalui, 11 bulan Kau kasih aku rezeki, 1 bulan tapi bisa menghapus dosa. Doa diistijabah sampai malaikat yusallun mendoakan kita. Sampai orang-orang yang Ramadan keluar seperti bayi yang baru lahir, kayaumin waladatu ummuh. Rugi rasanya kalau hati belum tergerak, motivasi belum terbangun, hanya dengan rayuan godaan dunia yang semakin dahsyat. Dan semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, istiqamah kepada kita,